أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا مما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم علمنا علوما نافعة warzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Saudara-saudara seiman, seakidah dalam kehidupan dunia yang sedang kita jalani menuju surga Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kebaikan, kemuliaan, keberkahan dan keistiqamahan di dalam mengikuti syariat Allah Subhanahu wa taala dan ajaran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku pemirsa PKS TV yang dirahmati Allah, pada hari yang insyaallah dimuliakan Allah ini, di waktu di mana kita setelah selesai bermunajat menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bertemu dalam forum ilmu amal soleh, forum iman ini. Mudah-mudahan kebaikan selalu terlimpahkan kepada kita, keluarga, masyarakat, juga bangsa dan negara kita, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas suatu tema yang selalu hadir sebenarnya di dalam kehidupan kita, yaitu tentang meraih dan memberi manfaat atau bersandar kepada Allah dalam meraih dan memberi manfaat. Di dalam nilai yang dibangun pada diri setiap mukmin atau muslim yang sejati, kita selalu didorong untuk menjadi pribadi atau individu yang memiliki manfaat, atau dalam bahasa yang sering kita ungkapkan itu adalah nafi'un li ghairih, ya, nafi'un li ghairih, bermanfaat untuk orang lain. Tentunya nilai atau manfaat ini sebelum kepada orang lain, setiap manusia pasti berpikir apa yang bisa dia dapatkan dari manfaat itu. Karena kata manfaat itu selalu identik dengan keuntungan. Kehidupan kita ini selalu orang mencari keuntungan. Tidak ada orang yang mencari kerugian. Bahkan Allah sendiri menyebutkan dalam surah Al-Asr, ya, wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa sungguh manusia dalam keadaan merugi. Rugi itu adalah satu hal yang dibenci, yang tidak disukai, dan diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap individu. Siapa yang untung? Kecuali orang-orang yang beriman. Itulah orang yang untung. Beriman, beramal soleh, berdakwah, berwasiat dalam kebaikan dan kesabaran, dan termasuk dalam
aspek memberi manfaat atau saling berbagi kepada orang lain, memberi manfaat kepada orang lain. Nah, kita pastinya untuk bisa memberikan manfaat kepada orang lain, tentunya harus memiliki sesuatu yang bisa kita beri. Karena dalam ada gium itu menyebutkan, atau pepatah Arab menyebutkan, faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak memiliki sesuatu tidak bisa memberi. Maka kebermanfaatan itu harus kita miliki. Tentunya nilai kebermanfaatan itu ukurannya adalah apakah itu sesuai dengan aturan Allah, dengan hukum Allah, dengan nilai-nilai yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya atau tidak. Itu bangunan hal yang bermanfaat atau tidak. Karena kalau ukurannya itu kemaslahatan manusiawi, manusia sendiri, atau ukurannya itu adalah kepentingan atau hawa nafsu manusia, masing-masing punya barometer, punya ukuran. Ini bermanfaat bagi saya, ya, ini tidak bermanfaat bagi saya. Ini bermanfaat bagi orang lain, ini tidak bermanfaat bagi orang lain. Itu akan menjadi kabur. Maka di sini kita ingin menjelaskan tentang bagaimana keharusan kita sebagai muslim, sebagai mukmin untuk bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala dalam meraih dan memberi manfaat. Dalam meraih dan memberi manfaat. Dalam ayat surah Al-Fat ayat 11 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul faman yamliku lakum minallahi syai'a. Katakanlah wahai Muhammad, siapakah gerangan yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah? In arada bikum darran au arada bikum naf'a. Jika dia menghendaki kemudaratan bagimu atau jika dia menghendaki manfaat bagimu. Bal kana Allahu bima ta'maluna khabira. Sebenarnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Allah memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk menegaskan kepada umatnya atau kepada hamba Allah, kepada kita semuanya, bahwa hanya Allah yang dapat memberi madarat dan juga manfaat kepada siapapun dengan cara apapun atas izin Allah semuanya. Atas setiap hamba, maka tidak ada seorang pun yang mampu menolaknya. Dan juga kebermanfaatan tidak ada jika Allah menginginkan itu, tidak ada yang bisa menolaknya. Maka oleh karena itu, kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah, harus melakukan amalan-amalan yang dapat mengundang manfaat dari Allah dan menghindarkan diri kita dari madarat yang akan menimpa kita. Nah, jadi kata kunci adalah kita melakukan amal-amalan yang bisa menghindari kita dari madarat dan memberi manfaat kepada kita yang sesuai dengan apa yang Allah arahkan. Tentu kita meyakini Allah sebagai pemberi manfaat mutlak. Ya. Adapun sebab-sebabnya bisa jadi ya di antara makhluk itu menjadi penyebabnya, tapi tetap yang memberi manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, atau pemilik dari manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang memiliki ma fis samawati wal ard, ya, yang memiliki apa yang ada di langit dan juga di bumi. Nah, kita menyembah Allah dan beribadah kepada Allah karena Dialah yang dapat memberikan manfaat dan mudarat kepada kita sebagai hambanya. Dalam ibadah misalnya yang kita lakukan, kita berharap kepada Allah agar ya, kita mendapat manfaat dari ibadah kita
mendapat pahala, mendapat ketenangan jiwa, ya, mendapat ridho, mendapat berkah hidup, ya, mendapat rezeki yang baik, yang halal, mendapat kemudahan dalam urusan dan lain sebagainya, mendapatkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga dalam koridor kehidupan bermasyarakat kita. Nah, dan kita bisa terhindar dari madarat-madarat. Karena kita beribadah kepada Allah, memohon kepada Allah, berdoa kepada Allah agar kita terhindar dari gangguan syaitan, terhindar dari mara bahaya, terhindar dari musibah-musibah yang buruk, ya, dan juga terhindar dari dosa-dosa. Dan kita itu melakukan ibadah-ibadah dalam rangka agar mendapatkan manfaat dan terhindar dari madarat atau keburukan yang bisa menimpa kita. Dalam surah Yunus disebutkan, dan mereka menyembah selain Allah apa yang tidak dapat mendatangkan madarat kepada mereka dan tidak pula membawa manfaat. Dan manusia yang salah dalam menilai sesuatu karena dia tidak mendapatkan inspirasi amaliyah-amaliyah itu dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan apa? Berdasarkan hawa nafsunya, maka dia akan melakukan hal-hal yang bertentangan, ya, yang bertolak belakang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka dia yang pertama yang paling dicela oleh Allah adalah perilaku syiriknya itu sendiri. Ya. Perilaku syirik itu kan kayak kecanduan juga. Ya, seperti contoh Bani Israel dulu, ya. Ketika mereka diajak oleh Nabi Musa alaihissalam terbebas dari penghambaan kepada Fir'aun, diajak hijrah dari Mesir ke Palestina, ajak hijrah. Di perjalanan mereka bersyukur sekali itu. Dan apalagi ketika Nabi Musa atas izin Allah SWT bisa menyelamatkan mereka dari kejaran itu, bisa menyeberang Laut Merah itu sampai ke daratan. Mereka luar biasa. Tapi setelah itu apa? Ketika kondisi nyaman itu tiba dan masuk ke area yang mereka mendapat kebebasan di sana, mulai bersentuhan dengan lingkungan lain. Apa yang mereka lihat? Masyarakat di dalam perjalanan mereka. Ya, orang jadi umat Nabi Musa itu bertemu dengan sekelompok orang yang beribadah menyembah anak sapi, ya, menyembah sapi. Ketika itu mulai muncul, ya, kecenderungan negatifnya, mulai muncul kecenderungan negatif. Memohon, meminta kepada Nabi Musa ingin dibuatkan patung yang sama, ya, patung anak sapi. Nah, itu kecenderungan negatif itu muncul. Itu bahayanya manusia jika dia tidak istiqamah di dalam memegang prinsip yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena realitanya umat Bani Israel ketika itu, mereka setelah mendapatkan pengajaran dari Nabi Ibrahim, ya, Nabi Yakub dan seterusnya, setelah jauh dari para nabi tersebut, mereka mulai melenceng dan menyimpang. Datang lagi diutus oleh Allah SWT nabi dan rasul. Enggak lama ditinggalkan, melenceng lagi, menyimpang lagi, dan seterusnya. Nah, begitulah karakter manusia, mudah terbawa arus, mudah tergoda, mudah terlena dengan hal yang tampak. Karena ketika disampaikan terkait dengan al-iman bil ghaib, tentang Allah, tentang surga, tentang bahayanya neraka, tentang hari kiamat dan seterusnya, itu ya dengar, tapi kurang, nggak meresap, nggak paham, sehingga tidak diikuti. Ketika berkecimpung lagi dalam kehidupan nyata, itu semua tentang indahnya surga, tentang pedihnya neraka, itu udah hilang. Sehingga manusia kembali kepada mengikuti hal yang sifatnya materialistis, materialistik, ya, kebendaan yang bisa dijangkau oleh indera mereka. Nah, sehingga itulah yang membuat manusia lupa diri, ya.
Kemudian tidak ada siapapun yang mampu menghalangi manfaat dari Allah. Ini prinsip, tidak ada siapapun yang bisa menghalangi manfaat dari Allah. Pertama tadi adalah pemilik segala manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tidak ada yang bisa menghalangi manfaat jika tiba ya Allah takdirkan datang kepada seorang, kepada sekelompok manusia, kepada entitas, kepada bangsa, itu tidak ada yang bisa menghalanginya. Kenapa? Ya, tidak ada seorang pun yang mampu menandingi kekuatan Allah tentunya. Begitu pula jika ada yang menghendaki mudarat kepada seseorang atau kepada kelompok, pada siapapun, ya, itu juga tidak akan bisa terjadi kecuali atas izin Allah. Dan tidak ada yang bisa menghalangi jika itu akan terjadi. Jika Allah menghendaki, tidak ada yang mampu menghalangi dari di antara makhluk-makhluk. Begitu juga dalam kita amal-amal kita, kerja-kerja kebaikan kita, kerja-kerja dakwah kita, kerja-kerja pendidikan kita, kerja apapun, sosial kita dan seterusnya. Upaya kita itu adalah meniatkan segala sesuatunya mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, menjalin segala sesuatunya sesuai dengan konsep yang Allah ajarkan dan Rasulullah ajarkan. Lalu kita serahkan urusan kita itu kepada Allah Subhanahu wa taala, manfaatnya sudah pasti insya Allah kita mendapatkan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika terjadi hal-hal yang negatif, ujian-ujian dan cobaan-cobaan, itu semua juga jika itu terjadi adalah juga merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak mungkin bisa ditolak, ya. Jika itu merupakan takdir dari Allah, yang dituntut dari seorang mukmin adalah bagaimana menyikapi itu semuanya. Jika itu manfaat, maka mukmin harus bersyukur. Jika itu mudarat, maka mukmin harus bersabar menghadapi itu semuanya, ya, dengan tetap ya mengharapkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi pagi ya, tadi malam ya, terjadi saudara kita di Manggarai ya. Mudah-mudahan mereka diberi ketabahan dan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebakaran yang cukup hebat ya di beberapa tahun akhir ini. Kerugian yang luar biasa ya. Mudah-mudahan Allah mengganti yang lebih baik bagi saudara kita itu. Ya. Rasulullah SAW bersabda terkait dengan ini. Wa'lam annal ummah, ketahuilah bahwasanya umat law ijtama'at ala ayyanfa'uka, seluruh manusia jika mereka berkumpul, bertemu, berkolaborasi, ya, berkonspirasi untuk mendatangkan kemanfaatan kepadamu dengan sesuatu hal apapun, lam yanfa'uka illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Tidak akan bisa manfaat itu nyampe kepada kamu, ya, kecuali atas ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita merancang sesuatu, menskenario sesuatu, menjalani sebuah prinsip dan cara kerja yang sangat perfect dan seterusnya. Tidak akan bisa kita raih kemanfaatan itu, ya, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ada bicara takdir ini. Ya, takdir. Walau istama'u ala ayyadurruka bi syai', jika mereka berkumpul, ya, bersepakat, bersekongkol untuk mendatangkan kemudaratan kepadamu, kepada jamaahmu, kepada organisasimu, kepada entitasmu, kepada bangsa negaramu, ya, lam yadurruka illa bi syai'in, mereka tidak akan mampu untuk memberi madarat apapun kepadamu, kepada kelompokmu, kepada jamaahmu, kepada keluargamu, kepada bangsa negaramu, kecuali illa bi syai'in qad katabahu Allahu alaik, kecuali hal yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah begitu, keyakinan kita itu enggak ada yang kita khawatirkan masa depan. Dan tidak ada yang kita sesali dari hal yang terjadi di masa lalu. Karena mukmin itu dari masa lalu dia bersyukur kepada Allah atas apa yang dia raih, dan dia menyerahkan urusan itu kepada Allah. Dan dia introspeksi jika ada dosa-dosa dan kesalahan masa lalu, dan dia merencanakan dengan penuh optimisme untuk meraih masa depan yang lebih baik. Karena tadi manfaat itu hanya dari Allah, madarat itu datang juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian prinsip selanjutnya,
kita hanya bisa memohon manfaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berdasarkan dari prinsip tadi bahwasanya Allah pemilik manfaat, kemudian tidak ada yang bisa memberi manfaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali datang dari Allah, dan juga madarat juga atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka memohon manfaat prinsipnya harus betul-betul kita yakini dan kita praktekkan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik itu manfaat fisik ya, yang hartawi, bendawi ya. Manfaat apapun yang kita inginkan. Ya, jabatan, ya, harta, ketenangan keluarga, ya, ketenangan jiwa, anak yang soleh soleha, ya, kelompok dan organisasi yang berjalan lancar, sukses, ya, cita-cita yang berhasil, ya, apapun yang kita inginkan, mohonnya adalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kenyataannya manusia banyak yang terlalu overconfidence, ya kan? Karena ilmunya hebat, ya, luas, ya, pengalamannya sudah sangat banyak, ya, kemudian lain sebagainya, seluruh kekuatan itu dia miliki, dia lupa memohon meminta kepada Allah pemilik segala sesuatu, pemilik segala manfaat. Rasulullah SAW mengajarkan kita ini ada doanya. Apa doanya? Allahumma anfa'ni bima 'allamtani. Tadi yang kita baca di awal. Ya Allah, berilah aku manfaat dari apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Ya. Wa 'allimni ma yanfa'uni. Dan ajarkan kepadaku sesuatu yang memberi manfaat kepadaku. Ya. Warzuqni ilman tanfa'uni bihi. Dan beri aku rezeki ilmu. Nah, ilmu itu rezeki loh. Ya. Bukan harta aja rezeki, ilmu itu termasuk rezeki yang paling mahal. Beri aku rezeki berupa ilmu yang memberi manfaat kepadaku dengan ilmu itu. Ya, baik manfaat personal, keluarga, ataupun manfaat entitas kita dan seterusnya. Ya. Ini kita harus terbiasa selalu ketika punya capaian-capaian, target-target, keinginan-keinginan, ya, selalu mengadukan urusan itu kepada Allah. Baik sebelum dan juga sesudah. Ya. Ada orang yang lupa sebelum memohon, ada juga orang yang lupa melapor sesudah. Setelah dapat, apa yang diajarkan kepada kita? Bersyukur kepada Allah, sujud syukur kita dapat rezeki, dapat kenaikan pangkat, kenaikan gaji, sukses dalam percaturan politik, ekonomi dan lain sebagainya. Sujud syukur kepada Allah. Sekarang ada fenomena ya di tengah para olahragawan ya yang muslim itu, masya Allah, mereka menunjukkan dakwah yang simpel ya. Setelah bisa meraih kemenangan ya, para fighter misalnya atau pebulu tangkis misalnya atau pemain bola, itu bagus, itu diberi pendidikan yang sangat edukatif, itu yang sangat memberi inspirasi kepada umat dunia. Apa yang mereka lakukan setelah meraih kesuksesan, maka dia bersyukur kepada Allah SWT dengan menunjukkan aktivitas sujud syukur itu. Kita, apakah sering kita melakukan itu? Itu juga pertanyaan bagi kita. Ya. Dan menunjukkan apakah kita memasrahkan segala urusan kita kepada Allah SWT yang telah memberi manfaat kepada kita. Kemudian selanjutnya, memohon perlindungan diri kepada Allah dari madarat makhluknya. Jadi Allah yang memberi izin terjadi segala manfaat dan madarat, tapi datangnya madarat itu adalah melalui media-media berbagai hal, ya, makhluknya tentunya, terutama syaitan dan orang-orang jahat, ya kan? Iblis, syaitan dan orang-orang jahat, ataupun makhluk-makhluk lainnya seperti binatang buas dan lain sebagainya. Dan juga kemudaratan terjadinya bencana alam, ya, bencana alam. Nah, karena hanya Allah yang mampu melindungi kita dari mudarat, dari keburukan, ya, dari keburukan. Rasulullah SAW bersabda, "Man nazala manzilan." Barang siapa singgah di suatu tempat, ya, "Tsumma qala a'udzu bikalimatillahi tammat." Kemudian dia
berdoa memohon kepada Allah, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna, ya, min syarri ma khalaq, dari keburukan, ya, dari kejahatan makhluk yang diciptakannya. Maka jika dia berdoa itu, lam yadurruhu syai'un hatta yartahil min manzilihi dzalik. Dia tidak akan mendapatkan madarat apapun sampai dia keluar dari tempat itu. Artinya, dimanapun kita berada, tempat baru, pasar, dimanapun kita datang, ya, kita berdoa, masuk hotel dan lain sebagainya, karena bisa saja mudarat itu kan kadang-kadang tidak sering sesuatu yang tidak terduga, ya kan? Yang tidak terduga. Ini apalagi sekarang ini, ya kan, menjadi pejabat misalnya, masuk ke tempat tertentu, bisa jadi menjadi bahan bahan target kejahatan orang-orang tertentu, dan membaca doa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, a'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Ini kan doa zikir kita harian, ya, zikir harian kita. Nah, dalam hadis Ibnu Mas'ud disebutkan senantiasa memanjatkan doa perlindungan kepada Allah dari kejahatan seluruh makhluk. Allahumma inni as'aluka minal khairi kullih. Ya Allah, aku memohon kepadamu dari kebaikan seluruhnya. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Ya, hal yang aku ketahui dan apa yang belum ketahui. Wa a'udzubika minasyarri kullih, dan aku memohon kepadamu dari keburukan seluruhnya. Ma'alimtu minhu wa ma lam a'lam, apa yang aku ketahui dan yang tidak aku ketahui. Karena memang manfaat atau buruk itu, hal yang akan terjadi itu tidak kita ketahui. Paling-paling kita prediksi itu akan terjadi, tapi tidak pasti kita ketahui itu akan terjadi. Allahumma inni as'aluka khaira ma sa'alaka minhu ibadukal salihun. Ya Allah, aku memohon kepadamu, ya, sesuatu yang dimohonkan, dimintakan oleh orang-orang soleh sebelumku, ya. Wa a'udzubika min syarri ma 'adza bihi ibadukas salihun, dan aku memohon perlindungan kepadamu dari keburukan, ya, apa yang dimohonkan oleh orang-orang soleh sebelumku. Itu ajaran doa. Artinya kita ini kalau selalu terikat dengan Allah, selalu terpaut dengan Allah, dan kita memohon kebermanfaatan dan perlindungan dari keburukan dari Allah Subhanahu wa taala, insyaallah nyaman, damai, tentram hidup kita, ya. Kemudian, Bapak Ibu, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menjaga amal perbuatan agar senantiasa baik dalam pandangan Allah. Ingat, menjaga amal perbuatan agar senantiasa baik dalam pandangan Allah. Dari apa? Dari niatnya, dalam niatnya, dalam tata caranya, ya, dalam tujuannya, ya, dan segala hal yang berkaitan dengan amal itu. Maka apa yang perlu kita lakukan? Memacu diri untuk meraih makam ihsan. Itu cara kita menjaga amal supaya selalu baik dalam pandangan Allah. Memacu diri untuk sampai selalu dalam makam ihsan. Anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Keikhlasan yang penuh dalam beramal. Kemudian itqan dalam beramal, profesional dan melakukan amal yang sebaik mungkin, baik dalam niat ataupun tata caranya. Dalam hadis al-ihsan, ini sudah kita baca tadi, ya, ihsan bahwa kita beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak mampu, pasti tidak melihat Allah di dunia ini, kita yakini betul bahwasanya Allah memantau kita, ada muraqabah di sana. Ada muraqabah supaya kita selalu baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, menjaga amal perbuatan dengan doa perlindungan tadi. Menjaga amal perbuatan kita dengan doa perlindungan. Ya, Allahumma inni a'udzubika min syarri ma amiltu wa min syarri ma lam a'mal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku lakukan dan dari keburukan apa yang belum aku lakukan. Ya, itu doa itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan apa yang telah aku lakukan dan keburukan yang belum aku lakukan. Karena bisa saja sekarang kita yakin pasti tidak melakukan keburukan, nanti kita lupa diri karena pengaruh lingkungan dan lain sebagainya, pengaruh hawa nafsu dan syaitan, kita melakukan keburukan. Maka kita berlindung kepada Allah agar kita dituntun, dibimbing oleh Allah untuk tidak melakukan keburukan itu. Selanjutnya, memilih teman yang siap menasihati dan mendukung kebaikan. Memilih teman yang siap menasihati dan mendukung kebaikan. Faktor lingkungan ini betul-betul
berpengaruh. Karena tidak ada manusia yang dilahirkan dalam kondisi soleh langsung, nggak ada. Ya, karena hakikatnya manusia memang lahir dalam keadaan suci, tapi fa abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Ya, lingkungannya lah, orang tuanya atau lingkungan di luarnya yang akan memberi pengaruh kepadanya, membentuk karakternya, apakah dia menjadi sosok seperti orang Majusi atau seperti Yahudi, seperti Nasrani, atau sebagai seorang muslim sejati yang mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena idza aradallahu bi'abdin khairan, jika Allah menginginkan kebaikan kepada seorang hamba, ja'ala lahu wazira sidqin in nasya dzakkarahu, maka Allah akan menjadikan atau memberikan kepadanya, menyiapkan untuknya teman yang akan selalu mengingatkannya, teman sejawatnya. Ya, artinya kita mendapat orang yang baik sebagai teman kita. Ya, akan dibimbing. Tiba-tiba hati kita pengen dekat dengan dia, dia pengen dekat dengan kita, sehingga kita seiring sejalan dalam menjalani kehidupan ini. Masya Allah. Ya, alhamdulillah kita dalam jamaah, dalam organisasi, dalam kelompok, ya, yang alhamdulillah tujuannya baik dan cara menggapai tujuan itu juga baik. Wa in dzakara a'anahu, dan jika ingat ia akan membantunya untuk berbuat kebaikan. Nah, itu karakter orang-orang yang Allah tuntun untuk bisa membawa kita menjalani kehidupan ini ya sesuai dengan aturan dan bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Karena lingkungan yang baik itu kadang kita mengusahakan susah untuk mendapatkannya, ya. Kita perlu juga meminta kepada Allah, ya. Kalau Allah sayang kepada kita, Allah mencintai kita, Allah siapkan kepada kita orang yang soleh, orang yang baik, yang membersamai kita dalam perjalanan kebaikan dalam dunia ini. Tapi berrahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita, menunjuki jalan kita, jalan kebaikan, dan menyadarkan kita bahwa hal yang membawa manfaat itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka perlu bagi kita untuk mengais, memohon, meminta, melakukan hal-hal yang menyebabkan manfaat itu datang dari Allah untuk kita, dan menyebabkan kemudaratan itu terhindar, ya, jauh dari kehidupan kita, keluarga kita, kelompok kita, organisasi kita, dan bangsa dan negara kita tentunya. InsyaAllah dengan itu semuanya Allah akan menjadikan kehidupan kita kehidupan yang mulia, kehidupan yang terhormat, kehidupan yang berkah, kehidupan yang akan menyelamatkan kita sehingga kita semuanya sampai kepada tujuan utama kita, husnul khatimah, akhirat kita akhirat yang penuh dengan manfaat, ya. Kan kata Allah Subhanahu wa taala, illa man atallaha biqalbin salim, ya. Ya, illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing dan menjadikan kita hamba yang dicintainya dan layak untuk mendapatkan surganya, kita, keluarga kita, saudara kita, dan juga orang-orang yang kita cintai, insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan Allah meridai amal-amal saleh kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.